Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pewarisan sifat. Baik, langsung saja. Pewarisan sifat merupakan proses penurunan sifat dari induk ke anak. Pewarisan sifat juga dapat disebut sebagai hereditas. Penurunan sifat dari induk ke anak ini tidak terjadi secara acak maupun tak beraturan, tetapi ditentukan oleh sifat-sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Selanjutnya, komponen utama dalam pewarisan sifat. Komponen utama dalam pewarisan sifat terdiri dari dua, yaitu kromosom dan gen. Kromosom merupakan komponen utama dalam proses pewarisan sifat. Kromosom memiliki fungsi membawa informasi genetik yang akan diturunkan pada keturunannya. Jenis kromosom dalam setiap makhluk hidup meliputi kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Selanjutnya kita ke gen. Gen merupakan unit paling kecil dari materi genetik yang berperan dalam mengendalikan pewarisan sifat. Dalam kromosom, gen atau keluarga gen terletak dalam lokasi tertentu. Lokasi ini disebut sebagai lokus. Karena manusia memiliki dua pasang kromosom, maka manusia juga memiliki dua pasang lokus untuk satu jaringan gen tertentu. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam persilangan dan prosesnya. Dalam persilangan ini terbagi atas dua, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat pembeda. Pada persilangan ini berlaku hukum Mendel, sebab saat pembentukan gamet pada generasi kedua, gen alam yang mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel gamet memisahkan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi satu sama lainnya. Selanjutnya, persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid berasal dari persilangan yang memiliki dua sifat pembeda. Pada persilangan dihibrid ini berlaku hukum Mendel. Terjadi pemisahan atau segregasi dan penggabungan secara bebas pada saat pembentukan generasi kedua. Persilangan dihibrid ini akan banyak memunculkan sifat dominan, resesif, dan intermediate. Baik, selanjutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi fenotipe pada pewarisan sifat. Yang pertama itu karakteristik kromosom. Tadi kita sudah jelaskan, kromosom itu merupakan komponen utama dalam proses pewarisan sifat. Sudah barang tentu jika dilakukan persilangan, kromosom akan menentukan informasi genetik yang diturunkan pada keturunannya. Kromosom tubuh akan mewariskan sifat-sifat fenotipe dari induk sementara atau dari indukan. Sementara kromosom kelamin akan menentukan jenis kelamin. Selanjutnya, karakteristik gen. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, bahwa gen ada yang bersifat dominan dan resesif. Karakteristik gen tersebut akan menentukan hasil persilangan dan pewarisan sifat keturunan. Selanjutnya kita masuk pada nutrisi. Proses pewarisan sifat juga dipengaruhi
oleh nutrisi yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Jika unsur-unsur terpenuhi dengan baik, terutama protein, proses pewarisan sifat juga akan berjalan dengan baik. Misalnya, pada suatu tanaman yang tumbuh mendapatkan nutrisi yang baik, tentu akan menghasilkan keturunan yang baik seperti induknya. Demikian pula sebaliknya. Baik, yang terakhir, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh. Salah satunya ialah pewarisan sifat melalui persilangan. Maka dari itu, kondisi lingkungan yang baik akan mempengaruhi baik pula pada proses persilangan. Misalnya, pada persilangan tanaman jagung yang tumbuh pada ladang yang banyak hama, tentu saja keberhasilan persilangan akan tidak maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.